Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Salam Bapak Ibu. Ya, kita mengucap syukur kalau boleh kita masuk di bulan yang baru. Sampai saat ini pun semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Kita bisa melewati bulan Agustus, kita harus mengucap syukur. Karena tidak banyak orang bisa merasakan kebaikan Tuhan seperti kita. Amin. Dan saya percaya Tuhan akan terus kerjakan kebaikan demi kebaikan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang disampaikan, yang ditetapkan oleh Betani Yestoya Malang Pusat. Bisa ditampilkan PowerPoint-nya. Dan minggu ini kita akan membahas tema yaitu tulus. Ada PowerPoint-nya? Ya, lagi error Bapak Ibu. Kita tunggu enggak apa-apa ya. PowerPoint-nya ada? Tulus diambil dari kitab Matius. Ya, itu ada tampilan. Ya, sering error, ya nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Ya, saya lanjut aja. Oke, sudah? Oke. Tulus diambil dari kitab. Ini PowerPoint-nya gantian. Oh ya udah. Dari kitab Matius 10 ayat 16. Matius 10 ayat 16 dikatakan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bapak Ibu, kalau kita melihat ayat ini, membaca ayat ini, tentu kita mungkin berpikir bahwa Tuhan itu kok jahat ya. Tuhan itu kok tidak adil ya. Kita itu seperti domba, tapi kita kok diutus di tengah-tengah serigala. Kok tidak diutus di antara kelinci, ya kan? Di antara binatang-binatang yang lucu-lucu. Kenapa harus di serigala? Serigala waktu kapan lalu saya melihat dalam sebuah klip di dunia animal, binatang. Dia enggak takut Bapak Ibu dengan beruang. Dia berebut makan dengan beruang. Dia berhadapan face to face. Seekor serigala dengan seekor beruang. Dia tidak pernah takut, dia tidak pernah mundur sedikit pun. Tuhan mengutus kita justru seperti domba di tengah-tengah serigala. Tapi biarlah kita belajar dari ayat ini. Nanti kita akan belajar sampai dengan tema yang diberikan, yaitu tulus. Di ayat ini ada 3 binatang yang disebutkan. Yang pertama, 4. Yang pertama, domba, serigala, ular, dan merpati. Dan hari ini kalau serigala kita nggak perlu dibahas. Serigala adalah binatang yang buas.
Kita akan membahas 3 yang ditekankan oleh Tuhan sendiri. Yang pertama adalah apa? Domba. Karakter dari domba itu yang pertama adalah sosial. Jadi domba itu makhluk sosial, binatang yang suka bersosialisasi. Karena dia merasa aman di dalam hidupnya kalau dia hidup berkelompok. Tidak sendiri-sendiri, itu domba. Dia akan merasa aman, merasa tenang kalau kita hidup berkelompok. Itu domba. Dan kita itu domba-dombanya Allah. Iya kan? Yesus adalah anak domba yang dikorbankan. Darahnya tercurah, darahnya murni, suci. Dan kita adalah domba-dombanya Tuhan. Domba-dombanya Tuhan harusnya kita lebih suka bersosialisasi atau berkumpul di dalam kumpulan domba anak Allah. Kumpul beribadah, bersekutu. Harusnya seperti itu. Karena apa? Karena akan merasa tenang, merasa aman. Domba kalau sendiri-sendiri dia merasa khawatir. Masalahnya banyak orang yang sekarang anak Tuhan lebih memilih aku lebih baik sendirian deh. Aku lebih baik nggak usah ikut kumpul-kumpul dah. Aku lebih baik ngurusin hidupku sendiri dah. Daripada ikut perkumpulan rohani. Kenapa bisa seperti itu? Karena setiap kita melakukan perkumpulan, kita tidak membahas tentang membuat ketenangan hati, tentang firman yang menguatkan, tentang ayat-ayat atau tentang kerohanian yang menguatkan rohani kita. Yang kita bicarakan apa? Si A, si B itu loh. Si C itu gini. Akhirnya apa? Kita tercerai-berai. Waktu kita tercerai-berai, iblis mulai masuk seperti serigala. Menerkam kita satu persatu. Sebenarnya domba itu makhluk sosial, suka berkumpul. Gereja mula-mula itu berkumpul. Membagikan roti, berkumpul membagikan roti. Dan apa? Memerenungkan firman Tuhan sehingga banyak mujizat yang terjadi. Itulah sosial yang seharusnya para domba Allah lakukan. Kita berkumpul. Gereja ini diawali 2 orang. Pak Sam, Bapak Gembala kita, Pak Samuel, tidak melihat, cuman 2, tutup. Enggak, padahal udah sewa hotel. 2 orang ini bukan pengusaha yang mewah, yang banyak, yang siap support. Tidak. Orang biasa, dia kerja, bukan pebisnis, dia pekerja. Kemudian berkembang 12 orang. Saya di Pontianak saya lihat 12 orang. Saya belajar apa yang menjadi kebutuhan dari Pontianak ini sih. Ketika saya belajar saya dapati bahwa saya harus membuat sebuah komunitas yang kuat. Dulu setiap hampir 1 bulan berapa kali ada di sekretariat, ada di rumah-rumah jemaat, rumah-rumah keluarga gereja. Kami berkumpul, makin lama makin dikuatkan, makin lama makin banyak komunitasnya. Dan puji Tuhan,
Tuhan mempercayakan kita sekarang 3 ibadah. Itu yang harusnya dibentuk dalam sebuah komunitas. Di gereja ada YFA, Yestoya Family Altar. Sudah ada 12. Minggu besok akan lahir 13. Satu lagi menjadi 13. Nanti kami sedang berkomunikasi, nanti akan nambah satu lagi jadi 14. Wah, apa yang dilakukan di F? Merenungkan, membahas tentang firman Tuhan. Jadi pembicaraannya enggak ngelantur. Enggak ngomongin si A, si B, si C, udah enggak. Supaya apa? Hidup kita tenang. Seperti domba kalau kumpul aman. Itu yang harus dilakukan oleh para anak-anak Tuhan. Domba-dombanya Allah. Amin. Domba karakternya mudah panik. Wah ini. Kalau ada anak Tuhan mudah panik wajar. Kita domba. Kalau dulu waktu zaman Y2K, itu zaman-zaman saya tahun 2000-an ya. Tahun 2000-an Y2K. Itu ada yang telepon saya jam 7 malam. Ya, kamu ada telepon di rumah? Ada. Nanti jam 9 cabut telepon rumahmu. Matikan handphonemu. Semua listrik-listrik yang nancap, dimatikan, dicabut. Dan kalau perlu MCB yang di depan diturunin. Biarin gelap selama semalam. Karena apa? Karena Y2K ini iblis bekerja melewati listrik-listrik yang ada. Aduh, saya bilang ini ilmu dari mana? Ngapain iblis susah-susah masuk? Iblis itu enggak melewati kabel Bapak Ibu. Iblis itu ada di sekitar kita. Meraung-raung, memberikan kita kata-kata untuk kita meninggalkan Tuhan. Seperti singa yang meraung-raung di sekitar kita. Itu kerjaannya iblis. Iblis gak perlu susah-susah masuk kabel. Enggak. Karena itulah kepanikan. Contoh dari kepanikan domba Allah. Anak Allah. Ya kan? Wah mudah panik. Waktu COVID kemarin. Awal-awal. Kami coba beli Indomie 1 dus. Megamall habis, semua toko habis. Orang pada borong semuanya. Wah, setelah diborong habis semua di rumah, bertumpuk-tumpuk nggak dipakai. Dijual dengan harga murah. Kepanikan. Saya panik. Tapi tidak sampai, nggak ada pengharapan di dalam Tuhan. Itu domba. Karakter domba yang ketiga adalah pengikut. Domba itu selalu ingin mengikuti gembalanya. Dimanapun gembalanya berjalan dia mengikuti. Dia hafal wajah gembalanya, dia hafal kira-kira 50 wajah dari kawan-kawannya, domba. Bayangkan domba kenal wajah teman-temannya. Umpamanya kalau dikasih nama Udin, Ucok, Bambang ya, dia hafal. Kalau kita, mana ini yang Udin, mana yang Ucok dan Bambang, enggak ada. Semua hampir mirip, tapi domba bisa. Itulah domba. Jadi dia mengikuti gembalanya. Waktu di Sinai, di situ ada beberapa gembala yang kumpul. Dan ada puluhan domba yang berpencar mencari makan. Karena bukan padang rumput. Masih banyak batu-batu. Di sela-sela batu ada tanaman kecil-kecil. Yang tumbuh daun-daun kecil hijau. Itu jadi makanan dia. Ada satu gembala yang berdiri jalan. Dia ketokkan tongkatnya.
di tanah, di batu. Dombanya dia aja yang mengikuti. Yang lain tetap cari makan karena dia hafal. Ini suara gembala saya. Berarti gembala saya mau pergi. Dia mengikuti. Yang lainnya pada sibuk cari makan sendiri. Karena bukan gembalanya. Dia yang jalan meninggalkan dia. Enggak. Itulah domba. Mari Bapak Ibu, kita seperti domba yang mengikuti menjadi arahan Tuhan dalam hidup kita. Dekat-dekat dengan Tuhan. Mengerti apa yang jadi maksudnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Yang berikutnya, domba itu lemah lembut dan jinak. Dia lemah lembut. Dia tidak garang, tidak. Dia lemah lembut. Saya tidak pernah lihat domba suka menggigit temannya, enggak. Atau apalagi menjewer kuping temannya, enggak mungkin itu. Kalau domba enggak mungkin, ya kan? Dan yang kelima, domba tidak memiliki senjata pertahanan diri. Domba itu tidak memiliki tanduk. Domba tidak memiliki taring. Domba tidak memiliki cakar, Bapak Ibu. Domba tidak memiliki kulit yang tebal, bahkan dagingnya empuk, enak. Bulunya bermanfaat untuk pakaian kita dan harganya mahal. Wool, kain wool, betul enggak? Domba itu enggak ada pertahanan diri. Yang sering saya merasa bingung, banyak anak Tuhan yang mengaku sebagai anak-anak domba, ketika diomongin, taringnya muncul. Ya kan? Ketika ditegur, tanduknya muncul. Ya kan? Ketika ada permasalahan-masalah, cakarnya muncul. Wah, ini domba berbulu, serigala berbulu domba atau dombanya Allah. Ya kan? Diomongin tetangga, wah langsung marah. Taringnya dikeluarin. Ya kan? Diomongin teman sebelahnya, wah cakarnya dikeluarin. Kita domba atau beruang? Kita domba atau serigala? Domba itu tidak memiliki pertahanan diri. Yang domba lakukan, dia selalu dekat dengan gembalanya. Dan gembalanya itu memiliki 2 tongkat. 1 tongkat, 1 gada. Tongkat biasanya ujungnya melengkung. Kalau domba salah jalan baru ditariklah dari lehernya. Ayo jalan lurus. Kalau gada itu untuk menghalau binatang-binatang buas. Kita ini dombanya Kristus. Ketika kita mendapatkan omongan dari luar, kita mendapatkan cemoohan dari luar, fitnahan dari luar, bukan taring yang kita munculin. Kita nggak punya taring. Bukan tanduk yang kita munculin. Kita nggak punya tanduk Bapak Ibu. Bukan cakar yang kita tonjolin. Enggak. Tapi kita mengharapkan gembala kita yang membela kita. Amin. Pembelaan Tuhan itu selalu benar. Penghakiman itu haknya Tuhan. Bukan haknya kita. Saya pernah terang-terangan, ditelepon, dikutukin, dimaki-maki, dihina. Justru sesama hamba Tuhan. Saya bilang, Tuhan berkati, ya maaf Bu, Tuhan berkati, ya maaf Pak. Di depan banyak orang, ini dia yang mencuri domba saya. Saya cuma senyum aja, saya pikir mana, saya nggak pernah piara domba. Saya cuma di sini
Kita beribadah bersama, saya nggak tahu. Udah senyum aja. Dikata-katain sama orang lain, padahal nggak pernah ketemu saya. Ya saya diam aja. Saya minta pembelaan Tuhan. Masalah persoalan ada, himpitan ada, tekanan hidup ada. Saya yang mengalami Bapak Ibu, saya juga mengalami. Saya cuma serahkan sama Tuhan. Karena saya nggak punya tanduk, saya nggak punya taring, saya nggak punya cakar. Saya nggak punya pembelaan, kulit saya nggak tebal. Yang saya lakukan, biarlah gembala saya yang membela saya. Amin. Itu yang harus kita lakukan. Yang berikutnya, cerdik. Cerdik dikatain oleh Tuhan, hendaklah kamu cerdik seperti ular. Ular itu kata Bapak Gembala kita, Pak Samuel, jalannya nggak bisa ditebak. Bisa jalan sambil kepalanya diangkat, bisa jalan maju ke depan, kepalanya di bawah, bisa ke samping, bisa berjalan di atas air, berenang di atas air, bisa menyelam, bisa nggak punya kaki, nggak punya tangan, bisa naik ke atas pohon. Iya kan? Cerdik. Nah, kita belajar, cerdik itu apa sih? Cerdik yang pertama adalah kemampuan untuk menggunakan akal dan wawasan dengan baik dalam situasi yang mungkin rumit atau penuh tekanan. Jadi ketika kita menghadapi masalah persoalan yang menekan hidup kita gunakan pikiran kita gunakan akal kita, itulah kecerdikan. Cerdik yang kedua, kemampuan seseorang untuk berpikir cepat, cerdas dan strategis. Jika kita menghadapi masalah persoalan, kita harus berpikir cepat. Berdoa boleh. Kita berdoa, kita minta pekerjaan kepada Tuhan. Kita tidak hanya berdoa setiap malam, setiap hari di dalam kamar. Enggak. Masa kita kalah sama anak dunia? Anak dunia mencari pekerjaan, dia setiap hari mengirimkan CV-nya 10. Padahal tidak ada jaminan semua diterima. Dikirim setiap hari, dikirim. Nggak heran anak dunia lebih cepat dapat pekerjaan daripada anak Tuhan. Kita harus gunakan kecerdikan kita. Itu Tuhan perintahkan. Gunakan akal kita. Cerdik itu pandai menemukan solusi, kreatif, atau cara-cara efektif untuk mengatasi tantangan. Itulah cerdik. Kita harus kreatif. Tuhan tidak berkata berdoa saja. Tidak, justru Tuhan mengambil binatang ular yang notabene ular itu identik dengan kuasa atau si jahat, iblis. Tapi Tuhan justru malah hendaklah kamu cerdik seperti ular. Ular itu cerdik. Kita harus gunakan. Kita harus profesional dalam bekerja. Di dalam rumah Tuhan pun harus profesional. Di gereja ini tidak membiarkan ibadah terlambat 1 detik pun. Semua tertata rapi. Ibadah jam 5 tet mulai. Kenapa? Di belakang bagian direktur kurang 10 detik sudah ngasih tahu.
kepada kameramen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. WL langsung. Salam. Udah. Pas jam 5. Kita harus profesional. Pemain musik, mereka belajar lagu, setiap lagu, ratusan yang dihafal, ribuan. Worship leader harus menghafal liriknya, ribuan lagu. Saya harus belajar menyampaikan firman Tuhan. Semua harus belajar. Apalagi untuk Tuhan, kita harus memberikan yang terbaik. Tidak cukup hati aja, tapi harus cerdik. Saya minta worship leader, satu worship leader aja. Yang lain dilarang naik dulu. Saudara Markus maju. Ada sebuah cerita. Pada suatu ketika ada di Amerika itu sedang masih kuat-kuatnya sara antara kulit putih dengan kulit hitam. Jadi sampai karena perbedaan atau sara itu cukup di zaman perbudakan itu cukup kuat antara kulit putih dengan kulit hitam. Sampai-sampai ada aturan. Di piano, kalau sekarang keyboard, dulu di piano itu tutsnya ada 2 warna. Betul enggak? Satu putih, satu hitam. Sampai-sampai ada aturan, kalau yang main itu orang kulit hitam, dilarang menyentuh tuts warna putih. Orang kulit putih dilarang menyentuh tuts warna hitam. Wah, ada, saya lupa namanya, ketika mereka ingin menyembah Tuhan. Karena dilarang untuk menyentuh tuts warna putih karena dia kulit hitam. Dia gunakan kepandaiannya. Dia cuma menemukan nada-nada di tuts warna hitam. Tetapi dari situlah tercipta sebuah lagu yang sangat memberkati banyak orang. Bahkan memberkati kita semua. Yaitu lagu Ku Berbahagia. Kita nyanyikan dulu ya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi
bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Sebuah lagu yang indah, sebuah lagu yang sederhana, tercipta di saat ada tekanan. Tidak boleh menyentuh tuts warna putih, tapi bukan berarti kita tidak bisa menciptakan lagu yang indah. Bukan berarti kita tidak bisa menciptakan nada-nada yang menyukakan hati Tuhan. Karena ada kecerdikan yang Tuhan taruh di situ. Mari Bapak Ibu, jangan menyerah dengan keadaan. Jangan gampang berputus asa. Jangan tidak berpengharapan atas hidup ini. Karena Tuhan menaruh kecerdikan dalam hidup kita. Tuhan justru memerintahkan, hendaklah kamu cerdik seperti ular. Amin. Ada sebuah cerita. Oh, duduk situ. Tidak apa-apa. Ada kisah Oren Hägglund. Oren Hägglund ini pembuat lemari es. Oren Hägglund ini dia berusaha untuk menjual lemari es sebanyak-banyaknya. Karena di saat itu persaingan yang sangat ketat, yang sangat banyak yang menciptakan lemari es, sehingga dia bingung mau dipasarkan kemana. Kemudian dia punya ide. Dia akan menjual lemari es di kutub utara. Wah, semua ketawa akan kekonyolan Oren Hägglund ini. Apa yang harus kamu jual? Kutub utara nggak perlu kulkas, dia sudah dingin. Jangankan kulkas, ditaruh di depan pintu aja, ikan sudah beku. Betul nggak? Kutub utara, semuanya salju. Tapi karena kecerdikan dia gunakan akalnya, dia gunakan pikirannya. Dia bisa menjual lemari es di kutub utara, Bapak Ibu. Kenapa bisa laku? Karena orang di kutub utara memiliki kebiasaan dia membuat balok es dan ditaruh ikan-ikan di situ, daging-daging di situ, sehingga sangat beku, sangat keras. Sehingga kalau mau melembutkan dagingnya, dia harus dimasak lama sekali baru cair. Sedangkan lemari es ada temperaturnya. Betul enggak? Kalau freezer panasnya, dinginnya ya mungkin minus 1, minus 2. Sedangkan di kutub utara bisa sampai minus 50, Bapak Ibu. Daerah yang terdingin itu sampai minus 50. Bayangkan, itu minus Bapak Ibu. Itu kita pesen kopi panas ditaruh, udah langsung dingin. Wah. Tapi karena Oren Hägglund punya semangat, dia jual lemari es dan laku di sana. Itulah kecerdikan Bapak Ibu. Demikian juga dulu Aqua.
produk minuman yang mengawali minuman kemasan, air putih kemasan, dan yang lainnya. Wah, ayo Bapak Ibu, Tuhan sudah memberikan kecerdikan di dalam hidup kita. Harus kita gunakan, amin. Yang berikutnya, tulus. Tulus seperti merpati. Tulus seperti merpati. Kenapa sih dipilih merpati? Karena merpati itu setia. Dia kalau pasangannya mati, dia nggak cari lain. Setia merpati itu. Merpati tidak memiliki empedu, tidak memiliki kepahitan dalam hidupnya. Jadi dia tidak pahit hatinya. Dan tulus itu apa? Tulus itu yang pertama melakukan sesuatu dengan niat yang murni dan ikhlas tanpa ada kepentingan pribadi atau harapan untuk mendapatkan imbalan. Tulus itu murni, memberi, menolong, membantu tanpa harus mengharapkan suatu imbalan. Itu tulus. Tulus yang kedua, sikap jujur terbuka tanpa pamrih. Memberi tanpa harus sombong, menceritakan kepada yang lain. Jujur dan terbuka. Suami istri harus jujur dan terbuka. Harus tulus dalam sebuah komunikasi pernikahan. Amin. Yang ketiga, kejujuran dan keikhlasan hati seseorang dalam tindakan ataupun ucapan. Jadi tulus itu ada sangkut pautnya dengan sikap kita dan perkataan kita. Itu tulus. Dan Bapak Ibu, kenapa sih kita sebagai domba-dombanya Allah itu disuruh cerdik seperti ular, tetapi harus tulus seperti merpati? Dunia cerdik. Pernahkah kita berpikir bahwa kenapa ya orang dunia itu lebih sukses daripada anak-anak Tuhan? Betul enggak? Banyak orang dunia yang berhasil, sukses. Karena dia cerdik Bapak Ibu. Dia gunakan akalnya, dia gunakan pikirannya supaya berhasil. Tetapi kenapa dia dibenci Tuhan? Padahal cerdik. Karena dia tidak menggunakan hatinya. Dia menggunakan segala akal cara untuk meraih keberhasilan. Kekudusan dihajar, dilewati. Kejujuran tidak ada di hidupnya. Tapi dia berhasil. Tapi Tuhan tidak sayang. Tapi kenapa Tuhan sayang anak Tuhan yang memiliki ketulusan hati seperti merpati, tetapi kok tidak banyak yang berhasil dalam hidupnya? Karena anak Tuhan kebanyakan cuma menggunakan hati. Dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit terluka, dikit-dikit kecewa, dikit-dikit marah. Marah kok sedikit. Gampang kecewa. Semuanya menggunakan hati. Kalau diakalin orang, ya saya mengampuni. Sering diakali orang, saya tetap mengampuni. Tapi lupa, Tuhan berkata, hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Banyak anak Tuhan dikasihi Tuhan, padahal Tuhan berjanji, renungkanlah Taurat itu siang dan malam.
dan bertindaklah hati-hati sesuai yang tertulis di dalamnya supaya perjalananmu berhasil dan beruntung. Kenapa anak Tuhan gak pernah berhasil dan beruntung? Karena anak Tuhan cuma menggunakan hatinya saja tapi tidak menggunakan akalnya. Itu yang anak Tuhan sering alami. Mari Bapak Ibu, kita harus gunakan akal kita. Saya memulai waktu diutus Bapak Gembala ke Pontianak, Bapak Samuel. Saya belajar apa yang menjadi kebutuhan Pontianak. 6 bulan saya pelajari, saya sampai harus masuk ke kafe-kafe di pinggir sungai. Saya ingin tahu apa yang menjadi seruan hati mereka, apa yang jadi pergumulan mereka, apa yang jadi perbincangan mereka. Dari situlah saya belajar, saya mulai menyediakan wadah untuk orang-orang yang di Pontianak ini. Dari situlah kita bisa menikmati semua ini. Kita harus cerdik, tapi kita harus tulus. Orang dunia dibenci Tuhan tapi berhasil. Karena orang dunia cerdik tapi gak gunakan hati. Dia tendang kanan, tendang kiri, sikut kanan, sikut kiri, injak kanan, injak kiri untuk keberhasilannya. Tetapi anak Tuhan harusnya berhasil tapi ya gitu dikit-dikit disangkut pautin hati, dikit-dikit disangkut pautin hati. Makanya gak berhasil-berhasil. Padahal Tuhan berkata, hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Itulah yang Tuhan mau dalam diri kita. Banyak orang anak-anak Tuhan yang dulunya belum mengenal Tuhan berhasil. Tiba-tiba mengenal Tuhan hanya menggunakan hatinya. Akhirnya keberhasilan mulai menurun. Akhirnya ujung-ujungnya nyalakan Tuhan. Saya sering mendengar, Pak kenapa saya melayani? Saya ikut pelayanan sana sini saya utamakan Tuhan. Kenapa rumah tangga saya berantakan? Karena kita nggak gunakan akal kita. Kita nggak bagi waktu kita untuk keluarga. Kita nggak bagi waktu kita untuk orang-orang sekitar kita. Saya ke Pontianak, saya bargaining dengan istri saya. Saya ngomong ke istri saya, 3 tahun awal kita fokus untuk pelayanan. Setelah itu kita mulai fokus untuk diri kita dan pelayanan. Saya udah sampaikan. Siang malam kami hujan panas kita doa keliling. Pelayanan. Padahal ibadah cuma 1 kali 1 minggu di hari Minggu jam 9 pagi. Hari Senin ketemu dengan ini, hari Selasa ketemu, Rabu, Kamis, Jumat, kami pagi doa, malam pelayanan, pagi doa, malam pelayanan. Itu yang kami lakukan. Tetapi setelah 3 tahun, saya juga sedikit mulai ngasih waktu kepada istri saya. Harus diatur, harus ditata. Dalam bisnis juga harus diatur, ditata. Itu yang Tuhan mau. Amin Bapak Ibu. Sebagai anak Tuhan, kita harus cerdik. Cerdik urusannya dengan kepandaian. Hati urusannya, tulus urusannya dengan hati. Amin Bapak Ibu. Kita belajar hari ini tentang cerdik dan tulus. Saya berharap Bapak Ibu boleh cerdik, tapi jangan lupakan hati. Boleh kita memiliki ketulusan. Saya undang singer, worship leader, musik maju ke depan. Boleh kita gunakan hati, tapi jangan lupa kita harus cerdik. Jangan sampai kita diakali oleh dunia. Jangan sampai kita diakali oleh anak-anak dunia. Kita sering ditipu oleh anak-anak dunia. Jangan. Kita harus cerdik Bapak Ibu. Bukankah Tuhan berkata, beranak cuculah bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Bukan kita ditaklukkan dunia, kita harus menaklukkan dunia.
Kita harus jadi berkat. Kita harus jadi orang hebat. Itulah kita. Itulah kita diciptakan. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.